Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau sebelumnya kalian kan sudah gunakan konsol. Jadi hari ini kita akan membuat aplikasi Windows Form untuk menghitung luas segitiga. Kalian sudah membuat flowchartnya, kalian juga sudah melatihan di pakai konsol. Jadi sekarang kita pakai Windows Form. Jadi kalian sudah bisa mendesain. Jadi yang pertama kalian lakukan itu buka dulu aplikasinya Visual Studio 2012. Perhatikan dan ingat warnanya ungu ini Visual Studio 2012. Oke, kita buka. Sambil menunggu, oke, muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian pilih new project. Nah, kemudian di bagian sini perhatikan kalian harus pilih bahasa visual C# dan selanjutnya di bagian sini kan kalian biasanya pilih console application. Lalu di sini kalian pilih yang namanya Windows Form application. Kalian ubah namanya jadi namanya kalian supaya nanti dalam satu projectnya kalian itu nanti kumpulan dari berbagai macam aplikasinya kalian, supaya nanti kalau saya di akhir semester itu tinggal satu kali cek saja. Jadi satu project itu isinya aplikasinya kalian semua, nggak usah kerjanya sama-sama. Nah, kalau ya, kemudian klik oke, sembari menunggu perhatikan dulu sebentar. Nah, di sini kita kan pakai aplikasi Windows Form. Aplikasi Windows Form Visual Studio 2012 ini tuh termasuk ke dalam aplikasi IDE, yaitu aplikasi yang digunakan programmer untuk menuliskan kode atau mengedit atau menjalankan dan menguji sebuah program. Jadi dalam satu aplikasi IDE ini atau Visual Studio ini, semua pekerjaan untuk membuat aplikasi bisa dilakukan dalam satu tempat atau dalam satu aplikasi, sehingga lebih praktis dan efisien gitu. Terus nah, ini kan sudah tampil. Sudah tampil. Ini ada namanya, perhatikan ya, ini kan sudah tampil. Di sini ada namanya form. Di sini itu jendela aplikasi. Ini kan namanya form, jendela aplikasi. Nah, form ini yang akan menjadi tampilan utama programnya kalian. Jadi di sini kita bisa mendesain, kita bisa masukkan tombol, kita masukkan text box, kita masukkan label dan sebagainya. Kita masukkan gambar juga bisa. Kemudian apalagi yang komponen penting, di sini ada form. Di sini toolbox, di sini juga komponen penting. Kalau toolbox ini biasanya ada di defaultnya, itu biasa ada di sebelah kiri ini, sebelah kiri desktopnya kalian. Itu berisi berbagai komponen yang bisa kalian bisa kalian masukkan ke dalam formnya kalian. Di sinilah kalian bisa cari button, cari label dan sebagainya. Kemudian kita ke kanan. Di kanan itu ada Solution Explorer. Solution Explorer. Nah, di Solution Explorer ini itu digunakan untuk melihat struktur projectnya kalian. Bisa kalian lihat juga
file formnya kalian, kode yang sudah kalian buat. Misalnya di situ ada semua solution di Solution Explorer. Kemudian di bagian bawahnya ada yang namanya Properties Windows. Nah, Properties Windows ini gimana? Sama pencetnya. Properties Windows ini Properties Windows. Properties Windows biasanya itu ada di bagian bawah sini kalau untuk defaultnya, tapi bisa juga dipindah-pindahkan. Digunakan untuk mengatur properties yang ada di dalam formnya kalian. Kalian bisa atur tulisannya, kalian bisa atur warna, ukurannya, dan di sini ada semua. Ada text size-nya dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Oke, itu saja dulu untuk pengenalannya. Terus kita masuk nih ke dalam mendesain dulu. Jadi kita mau buat yang namanya kalian sudah buat flowchartnya kan, membuat luas segitiga misalnya. Sebelum itu kalian ganti dulu namanya form kalian di sini. Kalian klik kanan, kalian dulu perhatikan di Solution Explorer, kalian cari form, kalian klik kanan, rename, lalu luas segitiga saja, segitiga, lalu kalian enter saja. Yes. Oke. Kalian desain dulu. Kalian kasih masuk di bagian toolbox, kita cari yang namanya tabel. Kalian bisa tarik saja masuk, boleh diklik 2 kali juga bisa gitu. Kita perlu berapa leg? 3, 4 kah? Sembarang deh. Terus kalian bisa cari bacanya text box. Oke. Masukkan aja di sini. Ini kan untuk alas tinggi hasil di sini. Text box. Kalian juga bisa copy saja deh. Oke, kemudian ini kan untuk inputannya. Kita kasih masuk tombol dulu. Tombol itu namanya button. Cari button. Kalian kasih masuk saja. Oke, ini aku taruh saja atas ini. Oke, kemudian kita ubah saja namanya di sini. Cari namanya. Perhatikan, kalian klik dulu label yang bagian paling atas, klik 1 kali, lalu kalian cari di bagian properties Windows tadi, cari yang namanya text. Ini kan bisa digeser, cari bacanya text, lalu ganti dengan luas segitiga 3. Menghitung deh. Kalian atur deh sesuai selera. Di sini itu alas tinggi, lalu di sini hasil
hasil. Lalu button itu hitung. Oke. Di sini kita bisa di bagian formnya, kalian klik saja satu kali di bagian form. Kalian bisa atur juga tulisannya yang ada di bagian sini. Tadi segitiga. Di sini kita bisa atur huruf tulisannya. Copy dulu deh. Kita cari di properties Windows bagian font, kita perbesar saja sedikit, kita bold, lalu Anda cantikin nanti hitung oke lah. Terus ini kita kasih besar sedikit di bagian text box. Kalian aku hapus sama dulu, kita ubah ke cari bacanya multiline, kita ganti jadi terus. Kalian ada deh, kalian ubah ukurannya ya. Kalian juga bisa ubah ukurannya di sini, cari bacanya size, mana size ini misalnya gitu. Kalian bisa atur, kalian juga bisa copy size nya untuk kalian samakan semua. Itu sama tingginya. Hitung juga nih, kalian samakan saja ukurannya, lalu atur jaraknya. Ini alas nih, ini tinggi. Bikin hasil. Oke lah, untuk sementara gitu aja desainnya dulu. Kalian start untuk lihat tampilannya ketika dijalankan. Oke. Di bagian sini ini kan kalau aplikasinya jalan, nanti itu deh, kita langsung ke kode saja dulu. Jadi ketika dijalankan, angka yang kita masukkan ke sini ketika dihitung maka akan muncul hasilnya. Kalian sudah ingat bahwa menghitung luas segitiga itu rumusnya adalah 1/2 alas dikali tinggi, lalu diklik tombol hitungnya maka hasilnya akan muncul di sini. Kita masuk ke kodenya dulu. Caranya masuk ke dalam kode editornya, klik bagian hitung, klik 2 kali saja. Oke, maka akan langsung akan tampil di bagian sini. Nah, arahkan kursornya kalian ke sini, terus perhatikan jangan sampai kalian ke sini, jangan sampai kalian pindahkan ke sini. Masuk kalian ke dalam kurung kurawal yang di bagian button alias tombolnya kalian tadi. Kita masukkan dulu kodenya. Tabel. Kita pakai 3 variabel, sudah menjelaskan itu.
Double itu tipe data yang memuat angka desimal. Kita pakai 3 variabel, kita deklarasikan dulu tipe data yang double, pakai variabel alas, variabel tinggi, dan luas. Jangan lupa pakai titik koma. Kita enter saja, kemudian kita masuklah ke sini. Kita convert dulu ke to double. Oke, perhatikan, kemudian teks box 1. Kita bisa saja deh. Kalau kalian rajin, ketiklah. Kita pakai tinggi, kita panggil tinggi. Kita pakai teks bottom. Dan kita pakai 0,5 bintang itu kali ya, tidak ada itu aturan kalian pakai X. Alas jadi 1/2 alas dikali tinggi, jangan lupa titik komanya. Kemudian teks box 3 titik teks luas to string. Salah. Kenapa titiknya? Kita pakai teks lah. Oke, nah ini kan biasa kalian di sini itu biasa error. Biasanya tuh cuman pakai ini aja. Oke lah. Kemudian kita jalankan deh. Kemudian kita jalankan, pilih start. Oke. Kita kasih masuk ke misalnya 5, 6. Kemudian hitung, muncul hasilnya sekian. Masukkan lagi 7 ke buah itu, masuk lagi. Jadi deh, tapi ya nanti kan masih jelek. Jadi di bagian desain ini kan kalau kalian jalankan, perhatikan dan ingat ketika kalian jalankan, maka tampilannya itu ada di sembarang tempat. Di sebelah sini, namanya saya kalau kalian aplikasinya jalan itu di tengah dia munculnya secara otomatis. Ini kan misalnya saya jalankan lagi, nah itu di sini. Namanya saya itu di tengah sini. Kalian ganti di bagian ini. Kalian klik 1 kali formnya. Di bagian properties Windows kalian cari namanya start position, kalian ubah jadi center screen. Nah, coba kalian jalankan. Tering. Nah ini, ia akan di tengah. Kemudian kalau kalian masih masuk angka ini kan masih kecil, tulisannya kita ubah juga. Kelupaan tadi, kalian ubahlah. Kalian copy dulu, copy dulu. Kalian cari fontnya, kalian perbesar lah 10 kah? Ada 10. Oke, kalian juga bisa ubah nanti dulu kita jelaskan satu-satu. Ini tulisannya sudah besar nih kan, tapi ini tulisannya kan bisa juga di center screen. Oke, kan sudah besar itu. Kalian kan bisa ganti juga
jangan di tengah. Caranya cari di bagian properties, pilih ini text align, pilih center. Jadi tulisannya nanti dalam text box ini itu jadi di tengah. Nah, yang di tengah kan 6 hitung. Oke, ini semua di tengah. Untuk sekarang itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan.